Kalian semua sadar gak sih, akhir-akhir ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan dan kondisi dinamika politik yang Ya, betul ternyata sekali. tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi ternyata juga datang dari luar negeri. Kebijakan yang pro terhadap kita sendiri yang seharusnya dapat diterima oleh masyarakat awam, tetapi justru mendapatkan penolakan ekstrim dari beberapa kalangan. Saya kok jadi curiga, apa benar ini murni dari penolakan masyarakat Indonesia? Atau ada agen-agen asing yang sedang bermain dan berhasil memperdaya masyarakat kita saat ini? Betul Tanpa sekali. banyak basa-basi, yuk kita cari tahu bareng-bareng siapakah dalang di balik ini. Halo semua, bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu. Oke, teman-teman semua, kita tahu bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini Presiden Prabowo Subianto melakukan pemangkasan anggaran atau penghematan anggaran besar-besaran yang dilakukan untuk beberapa bidang ya. Karena dianggap itu tidak terlalu bermanfaat atau alias buang-buang anggaran. Dan itu tidak mendapatkan respon yang baik dari beberapa kalangan. Salah satunya adalah mahasiswa. Sehingga segerombolan mahasiswa melakukan demo. Mereka tidak terima dengan keputusan ini. Dengan alasan mereka membela hak masyarakat. Dan juga mereka membela pendidikan yang terjadi. Saya juga bingung. Padahal kita sudah tahu semua bahwa dana untuk pendidikan di Indonesia ini tidak dipangkas. Tapi masyarakat, para mahasiswa ini melakukan demo. Padahal pada saat dituntut untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset, mereka malah bungkam 1000 bahasa ya teman-teman. Nah, akhirnya muncul berbagai asumsi di masyarakat. Jangan-jangan para mahasiswa ini sedang dikendalikan oleh kelompok tertentu atau dikendalikan oleh asing. Ada suntikan dana segar dari asing untuk mempropagandakan negara Indonesia. Karena kita tahu bahwa dalam beberapa waktu ini Presiden Prabowo Subianto melakukan gebrakan untuk dunia internasional untuk masa depan Indonesia. Salah satunya adalah bergabung dengan BRICS. Yang kedua akan membangun bank emas. Yang ketiga Prabowo Subianto membangun pelabuhan baru di mana akan mengancam seluruh pelabuhan yang ada di Singapura, Malaysia, dan beberapa negara di Asia Tenggara. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video yang satu ini ya. Pertama, mari kita lihat kebijakan-kebijakan nasionalis yang diambil oleh pemerintah Indonesia belakangan ini. Kita mulai dari Presiden Joko Widodo, yang dikenal sebagai pemimpin yang berani mengambil kebijakan dan melawan kepentingan Barat demi kemajuan Indonesia. Beberapa kebijakan yang menjadi sorotan internasional antara lain, yaitu nasionalisasi aset strategis seperti Freeport, Blok Lokran, Blok Masela, dan lain-lain. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengeluarkan kebijakan hilirisasi yang mengharuskan sumber daya alam Indonesia dikelola di dalam negeri. Kebijakan ini membuat negara-negara yang sebelumnya bergantung pada sumber daya alam Indonesia hanya bisa garuk-garuk kepala nih, karena tidak lagi bisa mengimpor bahan mentah dari Indonesia. Namun, meski Presiden Jokowi dianggap berani, ada satu hal yang membuatnya dianggap kurang bernyali dalam mengambil kebijakan yang beresiko, khususnya yang mengancam citranya sendiri, terutama jika menganut tekanan dalam negeri. Disinilah peran Presiden Prabowo muncul. Iya. Presiden Prabowo dianggap lebih berani dalam mengambil kebijakan yang penuh resiko, bahkan jika itu mengancam citranya di mata publik. Salah satu contohnya adalah kebijakan pemotongan anggaran besar-besaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi, tidak ada satupun Presiden Indonesia yang berani mengambil kebijakan seperti ini. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru menaikkan jumlah pegawai negeri sipil, meski kita semua tahu bahwa penambahan PNS tidak selalu berpengaruh pada peningkatan pelayanan publik. Artinya cuma ngomong kosong doang tuh, hasilnya nggak ada.
Pemotongan anggaran seperti ini tentu saja berpotensi besar membuat Prabowo kehilangan dukungan dari ASN dan PNS dalam Pilpres mendatang. Namun demi efisiensi dan mengalokasikan anggaran ke sektor-sektor yang lebih produktif dan strategis, Prabowo tetap maju dan mengambil kebijakan ini. Ini menunjukkan keberanian dan komitmennya terhadap negara, meski harus menanggung resiko politik yang sangat besar di masa depan. Nah, disinilah pertanyaan besar muncul. Siapakah sebenarnya dalang dibalik demo-demo yang menentang kebijakan pemotongan anggaran ini? Penasaran Apakah saya. ini murni berasal dari masyarakat atau ini ulah dari raja-raja kecil yang ada di daerah-daerah mulai terusik karena anggaran yang seharusnya mereka gunakan untuk membeli mobil dinas baru, rumah baru, bahkan membayar istri simpanan sudah tidak ada lagi? Tentu, dari sini kalian bisa dengan mudah menjawabnya. Selain tekanan dari elit di dalam negeri, negara-negara asing juga menjadi pihak yang paling dirugikan atas beberapa kebijakan yang diambil oleh Prabowo. Banyak negara yang selama ini mengandalkan sumber daya alam Indonesia, kini sudah mulai panik karena kebijakan-kebijakan baru yang diterapkan oleh presiden kita. Contohnya, yaitu pelarangan ekspor natural gas yang sangat merugikan negara-negara yang selama ini mengimpor gas dari Indonesia. Yang tentu, yang sangat dirugikan adalah negeri seberang. Bagaimana tidak? 2023, data dari Energy Market Authority atau website resmi pemerintah Singapura menunjukkan bahwa mereka mengonsumsi sekitar 59.000 terajul gas yang setara dengan 154.000 BBTUD. Sementara itu, dari data BPS menyatakan bahwa pada tahun yang sama, ekspor gas alam Indonesia mencapai 1.794 BBTUD dengan 467.000 BBTUD diantaranya diekspor ke Singapura, atau dengan kata lain, Singapura mengekspor 300% dari kebutuhan gas mereka dari Indonesia. Yang berarti, jika Indonesia menghentikan pasokan gas LNG ke Singapura, mereka bukan hanya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti listrik, lampu, masak, mandi air hangat, dan lain-lain, tetapi mereka nantinya juga kehilangan pendapatan dari penjualan gas yang sebelumnya didapat dari Indonesia. Teman-teman, saya jadi bingung ya. Setiap kali pemerintah melakukan keputusan yang bagus, yang positif untuk penghematan anggaran, ada aja orang-orang yang menolak. Saya tidak tahu alasannya kenapa. Alasannya mereka sih membela masyarakat kecil. Tapi kalau teman-teman telusuri masyarakat yang di daerah terpencil, itu mereka malah justru tidak tahu akan hal-hal ini. Mereka tidak terlalu ini. Tapi coba teman-teman ceritakan bahwa Prabowo melakukan keputusan yang sangat besar untuk menghemat anggaran. Itu disambut baik oleh masyarakat kecil. Nah, asumsi-asumsi itu yang membuat masyarakat curiga. Jangan-jangan ini ada orang yang mencoba untuk mengadu domba nih. Alasan yang pertama, jangan sampai raja-raja di daerah ya. Raja-raja di daerah teman-teman pasti tahu lah. Jangan sampai mereka merasa tidak nyaman dengan keputusan yang diambil oleh Presiden Prabowo. Karena mereka selama ini enak. Bisa pegang atau kontrol dana penuh. Tiba-tiba dananya berkurang. Wah, kemungkinan saja ada gerakan itu. Yang kedua, kita tahu bahwa Indonesia sedang disorot oleh negara luar tentang keputusan kebijakan yang diambil, yaitu menghentikan gas untuk ke beberapa negara, dan juga setiap hasil tambang, hasil bumi itu diproduksi di Indonesia, itu membuat negara-negara lain itu garuk kepala yang menggantungkan hidup buat Indonesia. Nah, kita tahu bahwa keputusan-keputusan diambil oleh Indonesia ini otomatis membuat negara-negara lain itu tidak senang. Karena selama ini mereka sudah nyaman. Tapi mereka lupa bahwa Indonesia sewaktu-waktu bisa berubah. Bisa jadi mereka menyuruh orang-orang tertentu untuk membayar masyarakat Indonesia untuk melakukan propaganda sehingga membuat negara Indonesia, pemerintah Indonesia itu takut untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan itu. Itu bisa jadi ya. Kemudian yang lainnya, seperti aturan 100% DHE harus disimpan di dalam negeri.
Kebijakan ini juga sangat mengganggu kepentingan negara tertentu yang selama ini menjadi tempat penyimpanan devisa hasil ekspor Indonesia. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan alias PPATK mencatat bahwa jumlah transfer dana Indonesia ke Singapura pada tahun 2024 mencapai 4.800 triliun Itu angka rupiah yang sangat atau fantastis. sekitar 62% dari total PDB Singapura. Selain itu, ada lagi kebijakan 30% lahan sawit wajib dialokasikan untuk petani lokal. Tentu, ini akan memukul perusahaan-perusahaan asing, terutama yang berasal dari negara yang sama. Mereka mulai khawatir kehilangan atas dominasi di sektor industri sawit di Indonesia. Misalnya, sekitar 3,7 juta hektar lahan sawit di Indonesia dimiliki oleh Malaysia dan Singapura. Maka dari itu, tidak dapat disangkal bahwa agen-agen asing saat ini sudah mulai beroperasi di Indonesia untuk mempengaruhi opini publik agar menolak kebijakan-kebijakan Bisa nasionalis jadi sih, yang teman-teman. seharusnya mendapatkan Ini dukungan mengejutkan dari buat masyarakat. saya. Contoh yang paling Setelah nyata mengetahui adalah data-data kebijakan makan bergizi gratis yang seharusnya diterima sebagai program positif bagi masa depan anak-anak Indonesia. Tetapi faktanya justru mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Padahal data menunjukkan bahwa tahun 2023 angka stunting di Ya, Indonesia betul sih. mencapai 21%, yang berarti 1 dari 4 anak Indonesia mengalami kekurangan gizi. Iya, betul sekali. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Damayanti Rusli mengungkapkan bahwa anak yang mengalami gizi buruk selama usia 1 tahun beresiko memiliki IQ di bawah 90, Betul sekali. yang berarti mereka akan mengalami kesulitan dalam menerima pendidikan secara optimal. Bahkan, sekolah gratis pun tidak cukup jika anak-anak Indonesia tidak mendapatkan asupan gizi yang baik. Jadi, ketika ada pihak yang menentang kebijakan ini, pertanyaannya adalah, apakah mereka benar-benar peduli terhadap masa depan anak Betul Indonesia, atau ada kepentingan yang tersembunyi yang menginginkan masyarakat Indonesia tetap bodoh dan mudah dikendalikan? Betul. Dari rentetan semua yang saya jelaskan, kalian dengan mudah menebak dari manakah asal agen-agen asing ini, sehingga membuat gaduh seperti sekarang. Kalau masih belum jelas, kira-kira nih, negara mana yang paling dirugikan atas kebijakan pelarangan ekspor gas alam, Singapura. kewajiban menyimpan 100% DHE di dalam negeri, dan penguasaan 30% lahan sawit oleh petani lokal? Dan sekali lagi, coba kalian pikirkan, negara mana nih yang selama ini paling banyak berinvestasi di Indonesia, sehingga tidak suka mendapatkan gangguan terhadap bisnis mereka akibat kebijakan Danantara nanti. Dari sini, kita bisa melihat bahwa kebijakan-kebijakan nasionalis Prabowo jelas menekan berbagai kepentingan asing. Negara-negara yang selama ini menikmati keuntungan besar dari sumber daya alam Indonesia mulai mengalami kerugian, dan mereka tidak akan tinggal diam. Mereka menggunakan berbagai cara untuk mempengaruhi opini publik, Iya, betul. baik melalui media, propaganda, maupun agen-agen yang menyusup ke dalam negeri. Pertanyaannya sekarang, apakah kita harus terpengaruh oleh propaganda mereka? Atau kita mulai mendukung kebijakan yang benar-benar menguntungkan bangsa kita sendiri? Saat ini, kita berada di persimpangan jalan. Kita bisa memilih Betul, tetap betul. menjadi negara yang tergantung pada asing, atau kita bisa mendukung kebijakan yang membawa kita menuju kemandirian Betul. ekonomi. Apa yang terjadi saat ini bukan sekedar masalah politik biasa, tetapi pertarungan besar antara kepentingan nasional melawan kepentingan asing. Jadi, jangan biarkan Indonesia dikendalikan oleh kepentingan luar, bro. Saatnya kita sadar dan bersatu, mendukung kebijakan yang benar-benar membawa manfaat bagi bangsa dan negara kita. Nah, sampai di sini dulu informasinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Dadah! Kita tahu bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia tentu saja itu tidak disukai oleh beberapa negara. Bahkan oknum-oknum di dalam Indonesia pun mereka tidak suka. Apalagi mengganggu perut mereka atau wilayah mereka ya, yang selama ini mereka sudah nikmati. Dan saya mau menyoroti apa yang dilakukan oleh pemerintah tentang makan siang gratis ya. Nah, teman-teman semua, pendidikan gratis atau sekolah gratis dan makan siang gratis dua-duanya sama-sama penting. Tapi sayang kedua-duanya belum bisa diterapkan secara merata di bangsa ini. Itu adalah fakta yang kita tidak bisa tepis. Nah, kita lihat bahwa beberapa waktu yang lalu pemerintah melakukan
uji coba atau percobaan memberikan makanan bergizi, makan siang gratis untuk anak-anak sekolah di beberapa daerah. Dan anak-anak sekolah yang ada di perkotaan, mereka mengkritik, mereka mengatakan bahwa makanan itu tidak enak. Itu respon yang berbeda ketika terjadi di anak-anak di pedalaman Papua, di mana mereka mengatakan bahwa mereka sangat bersyukur sekali mereka bisa mendapatkan makan siang, karena sebagian mereka pergi ke sekolah itu dalam keadaan perut kosong, mereka tidak makan, mereka tidak sarapan. Dan itu terjadi di hampir semua provinsi yang ada di daerah terpencil, daerah pedalaman. Ada banyak anak sekolah yang pergi ke sekolah dalam keadaan perut kosong. Dan ketika, saya yakin teman-teman semua tahulah, ketika lagi dalam keadaan perut kosong, itu susah sekali untuk kita konsentrasi belajar di kelas. Itu adalah fakta. Nah, harapan saya adalah ketika makan siang gratis ini benar-benar dijalankan, prioritaskan anak-anak yang ada di pedalaman, supaya mereka fokus untuk sekolah dan tidak fokus untuk mengatasi perut kelapar mereka. Itu saja sih. Dan pesan saya adalah kita tetap memberikan dukungan yang terbaik buat bangsa dan negara kita. Abaikan saja propaganda yang dicoba dilakukan oleh negara-negara luar atau asing, atau raja-raja yang ada di daerah yang mencoba mempropaganda. Kita akan lawan mereka dengan ketetapan kita untuk mendukung pemerintah sah kita. Peace.